Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang katanya bisa menghasilkan Anda uang. Aplikasi ini berbasiskan game atau permainan. Aplikasi yang serupa ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu Gudang Game yang juga bermasalah, kabur. Nah, ini muncul lagi. Namanya Game Kita. Game Kita. Lucu juga sih ya namanya ya, Game Kita. Nah, aplikasi Game Kita ini, menurut catatan saya, ini muncul 3 Juli. Artinya, ini belum sampai 1 minggu kan? Ini game baru atau aplikasi penghasil uang baru. Belum sampai 1 minggu. Tetapi, peminatnya saya lihat sangat membludak gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya di balik Game Kita ini ya? Kira-kira modus operandinya mirip dengan Gudang Game yang pernah saya bahas. Nah, kita lihat pelan-pelan ya di sini. Nah, di sini kalau kita masuk ke dalam permainan Game Kita, biasanya pemain baru disambut oleh flyer seperti ini ya. Flyernya sini dikatakan menangkan hadiah 1 miliar stone. Nah, Anda harus paham terminologi atau istilah stone yang dipakai di game ini. Stone itu ya kalau kita terjemahkan bebas itu batu gitu ya. Anda akan dikasih 1 miliar stone. Nah, stone itu berapa rupiah? Oh, begini. 10 stone itu 1 rupiah. Jadi 10 banding 1. Jadi kalau Anda dapat 1 miliar stone, artinya Anda cuma dapat 100 juta gitu. Itu hadiah. Hadiahnya untuk apa? Untuk top peringkat yang pertama. Ya kan? Khusus akun premium. Nanti dia ada rankingnya. Wah, pemain ini sering main game atau pemain ini banyak merekrut orang sehingga dia menjadi top yang paling tinggi gitu ya. Nah, tapi di sini hadiahnya itu akan diumumkan pada saat yang download aplikasi ini mencapai 13 juta downloader, 13 juta member. Ini mau ngikutin VTube gitu ya. VTube kan ngakunya 17 juta. Dengan kata lain, hadiah ini baru diberikan ke Anda kalau sudah di-download oleh 13 juta. Taruhan sama saya, nggak sampai 13 juta. Baru beberapa ratus ribu saja, ini sudah bubar. Kenapa? Sebentar, saya bongkar ya. Jadi, silakan saja kalau Anda terpincut sama iming-iming hadiah ini ya. Tapi untuk mencapai 13 juta, nggak sampai 13 juta saya katakan tadi sudah bubar ya. Oke? Jadi jangan terlalu berharap sama flyer ini. Kemudian, apa sih permainannya dari Game Kita ini ya sehingga Anda bisa dapat uang? Nah, di sini kalau Anda lihat tugas Anda cuma main game aja. Hebat ya. Orang sekolah jauh-jauh, capek-capek, lama-lama gitu ya. Tapi orang main game bisa kaya raya gitu ya. Sama kayak VTube gitu, cuma nonton iklan bisa kaya raya. Kalau gitu apa gunanya ya orang membuat pendidikan gitu ya. Orang harus sekolah tinggi, belajar ilmu gitu ya. Digantikan sama nonton iklan atau main game seperti ini terus bisa kaya raya gitu ya. Rusaklah yang namanya dunia pendidikan kita gitu ya. Oke. Di sini tugas Anda main game dan sebar referral. Anda sebar kode undangan Anda, ya kan? Ya, karena kunci dari permainan ini adalah main game dan rekrut. Justru semakin banyak Anda rekrut, semakin besar penghasilan Anda. Nanti saya terangkan. Nah, di sini dijelaskan game itu bukan bisnis, Game Kita bukan bisnis investasi maksudnya. Bukan investasi yang duduk diam kayak orang rebahan gitu ya.
kemudian terus dapat bagi hasil. Nah, kalau pengen dapat bonus, kita harus main gamenya dan sebar referral. Itu yang diminta oleh permainan ini. Kemudian, Anda juga harus rajin main game. Kayak orang bego. Sorry ya kalau saya bukannya bilang orang yang main game itu orang bego, bukan. Di sini cara dia mendikte Anda untuk rajin main game itu seakan-akan Anda jadi kayak robot yang bego gitu. Robot ada yang pintar, tapi ada juga robot yang bego gitu ya. Yang disuruh main game ya. Main game ini Anda disuruh main setiap setengah jam. Nanti dia ada periodenya. Setiap setengah jam, Anda main 1 menit. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda yang benar-benar hobi main game, game apa yang Anda mainkan dalam waktu 30 detik hanya 1 menit saja? Jadi Anda main cuman hanya memenuhi target dia. Main 1 menit, selesai sudah. Orang yang benar-benar main game, menurut saya nggak salah sih ya kalau dia main gamenya proporsional ya. Mana ada sih orang main game cuman 1 menit gitu? Ya kalau dia main game minimum 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam atau 1 jam. Ini dikasih jadwal per 30 menit atau per setengah jam Anda harus main game 1 menit saja. Ya ini cuman pura-pura gitu. Kalau yang lalu-lalu pura-pura nonton iklan, nonton video, pura-pura like, pura-pura belanja. Ini pura-pura main game gitu aja. Karena cuman main game 1 menit dalam waktu setengah jam. Nah, pertanyaannya, kalau Anda main 24 jam, artinya ada 48 kali periode kan? Kan dia per 30 menit. Boleh nggak? Boleh. Anda mau begadang? Boleh gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, yang ini lucu gitu ya. Jadi kalau Anda mau dapat uang banyak, ya Anda begadang 24 jam. Artinya ada 48 kali periode kan, karena per 30 menit. Ya, per periodenya ada main 1 menit aja. Nah, makin sering Anda main game itu rajin gitu ya. Nah, uang yang Anda dapat makin banyak. Kira-kira begitu. Ya. Berarti kan ini yang main ini robot bego kan? Ya. Nah, ini kita lihat marketing plan-nya atau bisnis plan-nya. Bisnis plan dari game kita yang tadi saya katakan, Anda cuman main game saja 1 menit setiap 30 menit. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda yang benar-benar hobi main game apa yang Anda dalam 30 menit nanti cuman mainkan 1 menit. Pak, boleh nggak main lebih dari 1 menit? Silakan sih. Tapi syarat dia untuk bisa dapat uang cukup 1 menit. Artinya sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh minta Anda untuk menikmati gamenya. Ya dong. Kalau orang yang jualan game, kan mau gamenya dimainkan lama supaya orang punya experience, punya pengalaman. Game ini asik loh kalau semakin lama dimainkan gitu ya. Ada pengalaman yang bagaimana gitu ya. Tapi ini cuma diminta 1 menit saja. Artinya kan ini bukan bisnis game serius kan. Kalau bisnis game serius, dia justru minta Anda main selama mungkin. Ini cuma 1 menit per 30 menit. Lebih dari 1 menit nggak dihitung. Oke? Nah, menariknya, setiap kali Anda daftar, kalau Anda diundang teman, Anda masukkan kode undangannya, install aplikasinya gitu ya. Anda masukkan kode undangannya, Anda dapat Rp1.000. Oke? Nah, saya loncat dulu ke bawah ya. Yang ngundang teman Anda atau Anda yang ngundang teman Anda gitu ya, Anda dapat 5.000 stone. Anda dapat 5.000 stone. Nah, 5.000 stone, 1 stone-nya itu cuma Rp1. Artinya kalau Anda undang, teman Anda ikut, teman Anda dapat 1.000, Anda cuma dapat 500. Ini yang saya bisa mengerti dari plan-nya dia. Lucu juga sih ya. Ya, tapi ya kita ikutin saja ya. Kemudian, nah ini game ini kalau Anda tidak masuk ke premium, ya Anda nggak dapat apa-apa. Anda harus masuk ke premium. Ya, premium cuma 1 di sini yang saya lihat. Untuk jadi premium, anggota premium, Anda harus deposit atau bayar 150.000. Oke? Nah, begitu Anda bayar 150.000, Anda jadi anggota premium. Kalau Anda nggak bayar 150.000, ya Anda anggota biasa, cuman bisa main game-game gratis saja gitu, ya, nggak dapat penghasilan. Nah, apa yang Anda dapat begitu Anda jadi anggota premium? Di sini setelah Anda bayar 150.000,
Anda dapat 450 stone per kali main. Per 1 menit tadi. Anda mau main 2 menit, terserah. Tapi dibayar cuma 450 stone. Alias Rp45 per 30 menit. Kan periodenya per setengah jam kan ya. Nah, kalau Anda mainnya begadang, 24 jam per 30 menit, main 1 menit, per 30 menit, main 1 menit, Anda dapat sudah saya hitung Rp2.160. Seharian tuh main tuh. Gila kan? Ya kalau kita mau main amannya kita bagi 2 lah, 12 jam aja. Dan itu pun juga luar biasa. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kecuali Anda pengangguran gitu ya. Atau bisa saja Anda main 18 jam. Jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Terus kemudian Anda tidur 6 jam. Ya terserah Anda. Tapi ini saya cuma mengilustrasikan gitu ya. Nah, menariknya, kalau Anda jadi anggota premium, kemudian Anda rekrut orang, ya teman Anda main yang Anda rekrut, setiap kali dia main, Anda dapat 3 stone. Kalau Anda sendiri main kan dapat 450 stone. Tapi kalau teman Anda main, Anda dapat 3 stone. Artinya apa? Kalau Anda punya 1000 teman, 1000 bebek dungu yang Anda jerumuskan, setiap kali 1000 bebek dungu itu main, Anda dapat 3 stone kali 1000, 3000 stone. Lebih besar dari pendapatan Anda sendiri. Nah, inilah hebatnya dia mengiming-imingi gitu ya. Jadi semakin banyak bebek dungu yang Anda jerumuskan, maka profit Anda tambah banyak. Karena setiap kali bebek dungu yang Anda rekrut, baik langsung atau tidak langsung, nanti saya terangkan lagi, Anda dapat 3 stone. Oke? Nah, tadi yang undang teman sudah saya jelaskan. Nah, di sini komisi rekrutmennya ini menarik. Tadi begitu Anda rekrut teman itu masuk, Anda dapat 5.000 stone kan, alias Rp500. Kecil. Tetapi, kalau teman Anda sudah masuk dan dia tertarik menjadi anggota premium, dia bayar 150.000. Nah, level 1, nah di sini ada 10 level. Level 1 adalah bebek dungu yang Anda jerumuskan langsung. Begitu dia bayar 150.000 ke game kita, Anda dapat 50.000. Hebat ya, sepertiganya dikasih ke Anda. Sepertiganya dikasih ke Anda. Kemudian, kalau anak bebek dungu yang maksud saya yang Anda rekrut langsung, merekrut lagi orang, itu kan cucu bebek dungu Anda kan? Ya kan? Itu level 2. Anda dapat 20.000. Gila ya? Dia rekrut dapat 50.000, Anda sendiri dapat 20.000, berarti 70.000 saja sudah dibagi-bagi. Game kita seakan-akan cuma ngambil 80.000. Hebat ya? Hebat. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, ini menariknya. Level 3, cicit, daftar. Anda dapat 10.000. Di sini saja sudah hampir-hampir tidak masuk akal. Karena 80.000-nya total dibayarkan ke level 1, 2, dan 3. Iya kan? Iya kan? Game kita cuma dapat 70.000. Di sini saja Anda sudah bisa mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi ini sampai level 10. Di mana level 4 sampai level 5 itu dapat 5.000. Kita hitung dah ya level 4 sampai level 4 sampai level 10 dapat 5.000. Berarti ada 7 level yang dapat 7 kali 5.000. 7 kali 5.000 itu 35.000. Ya, tadi ada 80.000 terus ditambah lagi 35.000, 115.000. Gila ya, kalau ada 10 kedalaman begitu ya. Begitu ini merekrut ya. Ini dia dapat semuanya. Nangkap maksud saya? Ya kan? Hampir semuanya hilang. Diberikan kepada yang atas-atasnya. Iya dong. Oke lah. Kalau Anda masih belum menangkap maksud saya, kita nggak usah masuk situ dulu ya. Nah, di sini penarikan minimum itu 25.000. Ya, biayanya setiap kali Anda narik, Anda dipotong 5.500. Oke? Masih oke lah biaya penarikannya. Tapi yang menarik adalah komisi rekrutmennya. Komisi rekrutmennya. Ya kan? Bayangkan Anda rekrut langsung dapat 50.000. Anak Anda rekrut, Anda dapat 20.000, dia sendiri dapat 50.000. Ya kan? Cicit Anda
masuk. Ya, Anda dapat 10.000. Ya kan? Cucu Anda dapat 50.000. Anak Anda dapat. Nah, begitu maksud saya. Jadi dari sisi komisinya saja yang sedemikian besar tidak masuk akal. Multilevel manapun tidak ada yang berani memberikan komisi sedemikian besar atau payout, total payout sedemikian besar. Karena total payout yang sedemikian besar akan membuat sebuah perusahaan multilevel itu bangkrut. Ini bukan multilevel, walaupun cara yang dia pakai adalah cara multilevel, tetapi ini melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Karena apa? Dia memberikan komisi atas dasar rekrutmen, bukan atas dasar pembelanjaan barang. Di sini dia melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Skema seperti ini di dalam peraturan Menteri Perdagangan itu dicap sebagai piramida, ya artinya money game Ponzi. Jadi sebenarnya tanpa harus saya bahas lagi, ini sudah jelas money game Ponzi. Anda dapat uang dari mana? Yang tadi stone tadi itu dapat itu, ya uang Anda sendiri plus uang rekrutmen, gitu ya. Kalau rekrutmen ini selesai stop, siapa yang bayar stone ke Anda setiap kali Anda main game? Tidak ada. Dan ini akan berhenti, ya, berhenti dan selesailah dan dia kabur. Bahkan sebelum jenuh pun bisa kabur dulu. Memang betul argumennya adalah, Pak, tapi ini kan cuma 150.000. Kecil kan, Pak, bukan juta-jutaan. Kalau saya, jangankan 150.000, 1.000 rupiah pun saya nggak mau ikut. Karena sesuatu yang sudah jelas kasat mata, ini adalah money game Ponzi, 1.000 rupiah pun tidak akan saya korbankan. Ya kan? Tapi kalau Anda bilang, Pak, ya 150.000 ya kita coba aja, paling rugi 150.000, go ahead. Anda mau jadi bebek dungu demi 150.000 dan dapat untung miliatan, nanti saya kasih lihat ya, iming-iming dia, Anda bisa dapat miliatan. Oke? Silakan kalau Anda mau coba ya, tapi saya tidak sarankan. Nah, kita lihat nih. Disinilah presentasi dia yang cukup menarik. Ya kan? Di sini dikatakan oleh dia, kan tadi kan di sini presentasinya masih yang lama ya. Di sini dia pakai per setengah jam dibayar 350 stone. Tadi yang baru saya dapat 450 stone, tapi ya nggak apa-apa lah. Di sini kita lihat generasi pertama, G1 itu artinya generasi pertama atau anak bebek dungu yang Anda rekrut langsung, Anda dapat 50.000. Yang kedua artinya cucu yang direkrut oleh anak Anda, bukan Anda yang rekrut langsung, 20.000. Generasi 3, 10.000, 4 sampai 10, 5.000. Seperti tadi di bisnis plan. Di sini jelas ya. Nah, di sini dia mencoba menerangkan kalau Anda menduplikasikan di setiap level itu 10. Contoh, bebek dungu yang Anda rekrut langsung cukup 10. Kemudian dari 10 ini masing-masing merekrut 10. Jadi 100 kan? Yang 100 itu merekrut lagi 10. Ya ini biasalah nih presentasi multi level, ya kan? Di sini dia mencoba mengilustrasikan. Lihat nih ya. Sampai generasi 6 saja, nggak usah generasi 10. Contoh, generasi 1 Anda rekrut 10. Anda dapat kan 10 kali 50.000 kan? Dapat setengah juta. Generasi keduanya, karena 10 merekrut 10, ada 100 kan? 100 Anda dapat 20.000, Anda dapat 2 juta katanya. Tapi saya kasih tahu ya, di multi level manapun Anda rekrut 10 mengharapkan 10 bisa merekrut 10, itu sulitnya bukan main. Kita maju lagi ya, generasi 3. Karena tadi di generasi kedua itu totalnya ada 100, kalau 100 merekrut 10 lagi itu ada 1.000 begitu maksudnya. Nah, ini biasalah presentasi iming-iming uang besar. Nah, kalau ada 1.000 di generasi 3, Anda dapat 10.000 kan? Anda dapat 10 juta. Demikian caranya seterusnya, generasi keempat ada 10.000 orang kali 5.000 rupiah, 50 juta. Generasi kelima ada 100.000 orang. Anda pikir gampang rekrut 100.000 orang? Ya, angkanya memang bagus, cuman Anda bisa rekrut tim itu 100.000. Ya silakan gitu ya. Kali 5.000, 500 juta. Kemudian generasi keenam ada 1 juta orang. Hebat gitu ya, suatu tim gitu bisa merekrut. Itu baru generasi 6 ya, bisa sampai generasi 10 nih. Di generasi ke-6 ini ada 1 juta orang, ya kan, karena dari 100.000 kali 10 jadi 1 juta.
kali 5.000 Anda dapat 5 miliar. Jadi kalau Anda total semuanya itu 5 miliar lebih gitu. Cuman sampai generasi ke-6. Nah ini iming-imingnya yang membuat, wih, dengan hanya 150.000 kita bisa dapat 5 miliar. Ya silakanlah. Sekarang saya mau tanya, 1 juta orang yang di generasi ke-6 untuk dapat 5 miliar, berarti kan 1 juta orang di generasi 6 masing-masing harus merekrut lagi 1 juta di bawahnya kan? Logikanya di mana, coy? Logikanya di mana? Jadi nggak mungkin semua orang dapat 5 miliar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah inilah bahayanya money game Ponzi. Bohong ini. Nah ini dia kasih contoh duplikasi 5. Maksudnya nggak usah rekrut 10 dah. 5 aja sudah hebat. Nah contoh generasi pertama. Anda rekrut 5. Anda dapat 5 kali 50.000. Dapat 250.000 rupiah kan. Generasi kedua. Karena 5 merekrut 5 jadi 25 kan. Kali 20.000 dapat 500.000. Generasi 3 karena 25 rekrut 5 menjadi 125 kan. Kali 10.000 dapat 1.250.000. Demikian seterusnya sampai generasi 7 di sini. Anda hitung dengan cara tadi hampir 400 juta. Ya kan? Di sini dia bilang seandainya duplikasi 5 bisa dicapai dalam waktu berapa itu? 5 bulan ya. Kecil ini tulisannya ya. Nah, maka 400 juta itu bisa didapat dengan cepat. Ya, ini kan teori. Ya, coba Anda praktekkan, bisa dapetin segini banyak orang. Nah, disinilah terlihat bahwa ini jelas adalah money game Ponzi karena dia memberikan Anda uang. Semua coba Anda lihat ya satu persatu ya. VTube memberikan uang atas dasar apa? Rekrutmen dan nonton iklan, bukan beli barang. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu tidak boleh skema multilevel dipakai untuk membayar komisi atas dasar rekrutmen. Apalagi yang nonton itu, yang kasih like di YouTube, di Instagram, bukan barang kan? Tidak boleh. Makanya disebut skema piramida. Kalau MLM yang benar, dia benar-benar memberikan komisi bukan karena rekrutmen. Memang semakin besar dia punya komisi selama member-membernya itu belanja atau jualan. Dan leadernya mendapatkan komisi atas dasar belanjaan anak buahnya atau dagangan anak buahnya. Karena ada barang yang diperjualbelikan. Dan itu sah saja. Nah, kalau ini mengadopsi sebenarnya multilevel tetapi bukan barang yang dijual. Inilah money game. Pak, tapi yang merekrut saya memperlihatkan kok dia dibayar. Ya sudah saya jelaskan tuh berkali-kali, itu kaki tangan atau admin yang biasanya dia juga. Bisa-bisa bosnya sendiri. Atau orang-orang pertama-tama yang ikut game ini. Tapi ini masih yang pertama, Pak. Ya terserah Anda kalau Anda mau coba. Artinya Anda petualang. Yang punya mental maling. Yang penting saya dapat, yang di bawah dapat atau nggak dapat bukan urusan saya. Kan begitu, itu mental maling. Atau Anda yang memang bodoh gitu. Sudah dijelaskan tetap mau coba, ya silakan. Uang kan uang Anda. Cuman saya hanya menyarankan jangan ikutan. Karena pasti akan lebih banyak orang yang kehilangan uang ketimbang orang yang dapat uang. Tapi saya mau gambling apa? Siapa tahu saya termasuk orang yang dapat uang di awal-awal. Ya terserah. Ya, itu sekali lagi menunjukkan ya Anda mental maling, udah tahu ini ada resikonya, Anda mau gambling lah. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai aplikasi game kita yang nggak lain dari money game Ponzi juga. Hindari permainan ini kalau Anda tidak mau menderita kerugian. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.